Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Widya Rahmadini, kemudian ada Aulia Anifah, Kintan Wanda Aulia, Sheila Aulia Vicky Nuraini, dan juga Hovifah yang akan mempresentasikan mengenai jenis penelitian. Yang pertama yang akan saya bahas adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya merupakan data kuantitatif sehingga analisis datanya menggunakan analisis kuantitatif atau yang menggunakan perhitungan matematis. Kemudian sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Kemudian, penelitian kuantitatif dapat dijelaskan ciri-cirinya ditinjau dari operasionalisasinya, yaitu yang pertama, desain penelitian kuantitatif bersifat spesifik, jelas, rinci, hipotesis dirumuskan dengan tegas, dan ditentukan secara tepat sejak awal. Penelitian untuk dijadikan pegangan bagi setiap langkah penelitian yang dilakukan. Kemudian yang kedua, tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Kemudian yang ketiga, instrumen penelitian menggunakan tes, angket, wawancara, dengan alat berupa kalkulator, komputer, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, ada data penelitian bersifat kuantitatif yang diperoleh dari hasil pengukuran berdasarkan variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Yang kelima, sampelnya besar, representatif, dan diusahakan sedapat mungkin diambil secara random. Yang keenam, analisis data dilakukan pada tahap akhir setelah pengumpulan data selesai, bersifat deduktif dan menggunakan analisis statistik. Dan yang terakhir, ketujuh, hubungan antara peneliti dengan responden berjarak, sering tanpa kontak langsung. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian kuantitatif dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, itu memilih judul penelitian kuantitatif. Yang kedua, melakukan studi pendahuluan penelitian kuantitatif. Yang ketiga, membuat latar belakang masalah. Yang keempat, merumuskan masalah penelitian. Yang kelima, merumuskan hipotesis. Yang keenam, mengidentifikasi variabel. Yang ketujuh, menyusun definisi operasional. Dan yang terakhir, yang kedelapan, membuat desain penelitian kuantitatif. Selanjutnya, penelitian kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln pada tahun 1994 menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Sedangkan menurut Erikson pada tahun 1978, menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka. Ciri-ciri atau karakteristik dari penelitian kualitatif antara lain yang pertama, sumber data ialah situasi yang wajar atau natural setting, yang artinya bahwa peneliti mengumpulkan data berdasarkan observasi situasi yang wajar sebagaimana adanya tanpa dipengaruhi dengan sengaja. Yang kedua, peneliti sebagai instrumen penelitian, yang artinya dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan key instrumen atau alat penelitian utama. Yang ketiga, sangat deskriptif. Artinya, dalam penelitian kualitatif diusahakan mengumpulkan data deskriptif yang banyak yang dituangkan dalam bentuk laporan yang uraian penelitian ini dan uraian. Yang keempat, mementingkan proses maupun produk. Artinya memperhatikan bagaimana perkembangan terjadinya sesuatu di samping bagaimana hasil dari proses tersebut. Yang kelima, mencari makna di belakang kelakuan atau perbuatan, sehingga dapat memahami masalah atau situasi titik. Metode ini berusaha memahami kelakuan manusia dalam konteks yang lebih luas. Yang keenam, mengutamakan data langsung atau first hand, sehingga peneliti sendiri yang terjun ke lapangan untuk mengadakan observasi atau wawancara. Yang ketujuh ada triangulasi,
yang artinya data atau informasi dari satu pihak harus dicek kebenarannya dengan cara memperoleh data itu dari sumber lain. Misal, pihak kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang kedelapan, menonjolkan rincian kontekstual. Artinya peneliti mengumpulkan dan mencatat data yang sangat rinci mengenai hal-hal yang dianggap bertalian dengan masalah yang diteliti. Data tidak dipandang lepas-lepas akan tetapi saling berkaitan. Yang kesembilan, subjek yang diteliti dipandang berkedudukan sama dengan peneliti. Yang kesepuluh, partisipasi tanpa mengganggu, artinya untuk memperoleh situasi yang natural dan wajar. Peneliti hendaknya dengan menonjolkan diri sepanjang melakukan observasi. Yang ke-11 atau yang terakhir, mengadakan analisis sejak awal penelitian. Artinya analisis data penelitian dilakukan sejak awal penelitian dan terus berlanjut sepanjang melakukan penelitian. Sekian dari saya. Materi yang selanjutnya yaitu 3 alasan perlunya menggunakan metode kualitatif menurut Fathan. Yang pertama, karena sifat masalah itu sendiri yang mengharuskan menggunakan penelitian kualitatif. Misalnya, penelitian yang bertujuan untuk menemukan sifat suatu pengalaman seseorang dengan suatu fenomena, seperti gejala kesakitan, konversi agama, atau gejala ketagihan. Yang kedua yaitu karena penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk diketahui atau dipahami. Yang ketiga yaitu metode kualitatif ini dapat digunakan untuk mencapai dan memperoleh suatu cerita, pandangan yang segar, dan sebagainya. Di samping itu, metode kualitatif diharapkan mampu memberikan suatu penjelasan secara terperinci tentang fenomena yang sulit disampaikan dengan metode kuantitatif. Tujuan penelitian kualitatif dalam bidang pendidikan yaitu yang pertama, itu untuk mendeskripsikan suatu proses kegiatan pendidikan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk menemukan kekurangan dan kelemahan pendidikan sehingga dapat ditentukan upaya penyempurnaannya. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis dan menafsirkan suatu fakta, gejala-gejala dan peristiwa pendidikan yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya dalam konteks ruang dan waktu serta situasi lingkungan pendidikan secara alami. Yang ketiga yaitu menyusun hipotesis berkenaan dengan konsep dan prinsip pendidikan berdasarkan data dan informasi yang terjadi di lapangan atau induksi untuk kepentingan pengujian lebih lanjut melalui pendekatan kuantitatif. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian kualitatif, yaitu yang pertama mengidentifikasikan masalah, yang kedua yaitu tinjauan pustaka, yang ketiga yaitu tujuan penelitian, yang keempat yaitu pengumpulan data, kelima observasi, keenam sampel, 7 wawancara, kedelapan yaitu analisis data, kesembilan yaitu penafsiran, dan yang terakhir yaitu penulisan hasil penelitian. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.